Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua masih tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Nafilah. Oh iya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Tak perlu lama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Pesugihan Tumbal Janin. Seperti apa kisahnya? Mari kita masuk ke dalam ceritanya. Pesugihan adalah sebuah ritual di mana seseorang bersekutu dengan jin untuk mendapatkan kekayaan. Ada begitu banyak macam pesugihan di tanah air, apalagi di Pulau Jawa, yang notabene lebih kental kepercayaan mistisnya. Dari sekian banyak pesugihan, kali ini saya akan menampilkan kisah nyata pelaku pesugihan, di mana dia pernah ikut serta dalam ritual pesugihan tumbal bayi. Dalam pesugihan tersebut, seorang anak menjadi tumbal pesugihan. Anak yang dimaksud adalah anak yang masih dalam kandungan atau bayi belum lahir. Maka dari itu, beberapa orang menyebutnya sebagai pesugihan janin bayi. Konon janin bayi tersebut akan menjadi tumbal dari perjanjian untuk menarik harta secara gaib. Benar yang dikatakan orang, bahwa dengan alasan apapun, bersekutu dengan makhluk halus akan banyak rugi daripada untungnya. Meski rata-rata sudah paham akan resikonya, faktanya banyak yang tetap nekat untuk ikut menjalankan pesugihan. Kebanyakan alasan yang dikemukakan terdengar klasik, apalagi kalau bukan karena terhimpit faktor ekonomi. Meski ada juga yang karena merasa iri dengan orang sekitarnya yang hidup berkelimangan harta. Tragisnya demi mendapatkan kekayaan, maka mempersembahkan tumbal berupa nyawa manusia itu anehnya bisa dipenuhi, seolah tidak peduli diri sendiri, istri, anak atau orang lain yang akan menjadi tumbalnya. Akhirnya kita pun kerap mendengar kisah-kisah tumbal pesugihan. Sungguh tidak manusiawi, karena hal ini hampir tidak ada bedanya dengan pembunuhan terselubung. Sayangnya untuk membuktikan hal tersebut sangat sulit, bahkan bisa dikatakan mustahil. Pasalnya modus kejahatan yang terjadi dengan perantara dunia gaib tidak bisa dibuktikan, baik secara hukum, medis maupun klinik. Seperti kisah yang dituturkan oleh narasumber mengenai pengalaman dia dan istrinya saat ikut dalam pesugihan tumbal bayi yang belum lahir alias pesugihan janin. Keras dan penuh persaingan ketat, itulah yang dialami oleh Sunardi, warga Ngawi, Jawa Timur. Tentang kondisi kehidupannya akhir-akhir ini, pria parubaya itu kini hanya bisa menyesali hasil perbuatannya setelah harta yang paling berharga di hidupnya melayang sia-sia. Kerasnya kehidupan nyaris membuat pria itu frustasi. Sunardi baru benar-benar menyadari setelah lebih dari 3 tahun kesulitan memperoleh pekerjaan. Sebelumnya dia sudah berusaha mencari, tetapi keberuntungan seolah belum mau menyapa dirinya yang sudah putus asa. Dia bahkan telah mencoba meninggalkan kampung halamannya untuk pergi ke kota besar. Segala perusahaan, baik yang berskala besar atau kecil, sudah didatangi, namun semuanya tidak membuahkan hasil. Padahal kala itu, perusahaan yang didatanginya banyak yang sedang membutuhkan karyawan. Tetapi anehnya dengan berbagai alasan lamarannya selalu ditolak. Menghadapi kenyataan itu, akhirnya Sunardi memutuskan kembali ke kampung halaman. Di sana dia bekerja banting tulang dengan menggarap sawah ladang milik orang lain dan menjadi kuli bangunan. Baginya yang terpenting adalah bisa pulang dengan membawa uang, meskipun tidak seperti yang diharapkan oleh istrinya yang menunggu di rumah. Selama setengah tahun tinggal di desa, Sunardi merasakan miris dengan keadaan ekonomi keluarganya yang selalu kekurangan. Karena itu dia mencoba untuk bekerja, ikut temannya yang memiliki usaha home industry atau bisnis rumahan berupa percetakan dan sablon kaos. Selama bekerja di sana, etos dan giatnya Sunardi bekerja membuat kagum majikannya. Hingga akhirnya Sunardi dipercaya untuk diangkat menjadi kepala bagian.
Namun kenaikan jabatan itu tidak secara otomatis membuatnya merasa senang. Sebaliknya berbagai cobaan menghantam dirinya, sehingga mengusik konsentrasi dalam bekerja. Cobaan itu datang dari rekan kerja yang iri atas pengangkatan dirinya sebagai kepala bagian. Rekan-rekannya tersebut berusaha merusak hubungan baik Sunardi dengan sang majikan. Namun meski isu dan fitnah dihembuskan, kepercayaan sang pemilik kepadanya tidak kunjung luntur. Hal itu tentu saja semakin meningkatkan kemarahan mereka, hingga akhirnya beberapa di antara mereka ada yang menggunakan cara-cara mistis. Hal itu baru disadari Sunardi setelah dia menemukan berbagai macam benda aneh, seperti paku, silet, beling, boneka kecil, hingga kendi air yang diisi garam, dan cabai yang tergeletak di depan pintu rumahnya. Tapi untung serangan-serangan gaib tersebut tidak sampai menyelakai Sunardi dan sang istri. Menyadari persaingan yang semakin tidak sehat, Sunardi mencoba berdamai dengan para pekerja yang tidak senang kepadanya. Tapi hasilnya selalu nihil. Akhirnya dia sendiri pun yang mengalah dengan memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan. Dia pun membicarakan rencana tersebut dengan sang pemilik usaha. Sebenarnya saya itu keberatan jika saya keluar, tapi mau bagaimana lagi jika rekan kerja sudah tidak menghendaki kehadiran saya, terang Sunardi dengan rendah diri. Semenjak keluar dari perusahaan itu, Sunardi kembali pada aktivitas semula, yakni menggarap sawah milik orang lain. Tidak jarang pula, jika sepi job, dia rela menarik becak yang sedang menganggur milik tetangganya. Lelaki asal Ngawi itu tidak mau memperlihatkan kekurangan di hadapan sang istri yang sangat ia cintai. Dia benar-benar bertanggung jawab. Tekadnya dahulu yang sudah mempersunting Dewi sebagai istrinya. Sampai kemudian pada suatu hari, saat dirinya sedang menunggu penumpang di perempatan pasar, Sunardi dihampiri sebuah mobil mewah. Awalnya dia mengira penumpang sedan berwarna hitam itu tersesat atau akan menanyakan sebuah alamat. Tapi setelah melihat siapa yang turun dan menghampirinya, Sunardi terkejut dan tidak percaya. Ya, seorang pria muda dengan pakaian rapi itu tidak lain adalah temannya semasa kecil yang telah lama meninggalkan desanya. Sebut saja namanya Panji. Demikian nama pria pemilik mobil sedan itu. Sunardi masih ingat saat Panji berpamitan kepadanya. Panji masih dalam kondisi serba kekurangan. Bahkan untuk ongkos merantau saja harus meminjam uang dan perhiasan emas pada Sunardi. Maka tidak aneh jika pertemuannya itu terlihat sangat akrab. Bak dua saudara yang sudah lama tidak bertemu. Panji berkata bahwa dia pulang ke Ngawi hanya untuk mengunjungi keluarganya yang sudah lama dia tinggalkan. Melihat kondisi Sunardi saat itu, Panji merasa miris dan prihatin. Meski awalnya agak berat mengungkapkan, akhirnya dia memberanikan diri untuk mengajak Sunardi keluar dari kemiskinan. Panji bercerita jika keberhasilannya itu adalah hasil dari pekerjaan yang dilakukannya dengan bantuan seorang paranormal. Dia cukup mencari seorang gadis perawan yang sudah hamil di luar nikah. Nantinya janin bayi dari perut gadis perawan itulah yang akan menghasilkan banyak uang. Sunardi hanya cukup memberi uang sebesar 5 juta pada gadis itu sebagai tali asih. Mendengar nominal jumlah uang yang disebutkan, Sunardi tersentak, batinnya berontak. Jangankan uang jutaan, buat makan sehari-hari saja sulitnya minta ampun. Ujar Sunardi. Ya, kamu jangan melihat dari jumlah uang yang dikeluarkan, tetapi kamu harus melihat hasilnya nanti. Uang miliaran bakal kamu terima, tegas Panji. Mendapatkan tawaran seperti itu, Sunardi tidak langsung mengiyakan. Dia masih ingin mempertimbangkan lebih dulu. Dia termasuk orang yang anti dengan hal-hal berbau mistis. Pikirnya soal uang bisa saja dia pinjam pada tetangga atau pada Panji. Toh sebelum dia sukses, Sunardi juga yang pernah membantunya. Sunardi ingin membicarakan terlebih dahulu dengan istrinya. Jika memang itu menjadi jalan satu-satunya, mungkin dia akan menghubungi Panji kembali. Di malam harinya, Sunardi menceritakan tentang pertemuannya dengan Panji. Dia juga berkata bahwa teman semasa kecilnya itu
akan membantunya keluar dari kemiskinan melalui pesugihan. Dewi pun langsung menanggapi dengan serius. Sang istri meminta Sunardi untuk menerima tawarannya, mencari kekayaan lewat pesugihan. Bahkan istrinya akan nekat pergi sendiri dengan Panji jika Sunardi tidak mau. Yang membuat Sunardi semakin salah sikap, Dewi terus merengek agar suaminya bersedia memenuhi keinginannya. Sunardi bahkan sudah memberitahu segala resiko yang mungkin terjadi jika mengikuti pesugihan itu. Tapi itu juga tidak cukup untuk meredam keinginan sang istri. Bahkan dia mengatakan bersedia jika harus menjadi tumbal dari pesugihan. Hingga 2 minggu berikutnya, Sunardi masih mampu bertahan untuk menolak gagasan sang istri. Tetapi begitu terbayang istri tercintanya akan pergi bersama Panji jika dia terus menolak, Sunardi pun tidak berdaya menghindari lagi. Bagaimanapun dia masih menyayanginya. Dia tidak tega jika istrinya berbuat yang tidak-tidak. Sunardi sebenarnya cukup tegar menjalani kehidupan yang serba kekurangan. Sebagai manusia, dia memang mengharapkan hidup yang lebih baik dari segi ekonomi. Tapi dia masih bisa berpikir sehat untuk tidak melakukan cara-cara yang sesat. Sunardi lebih memilih bekerja keras dan tidak kenal lelah dengan memanfaatkan kemampuan dirinya. Jika akhirnya dia menjadi pelaku pesugihan, itu karena Dewi yang tidak cukup mental untuk menghadapi keadaan yang serba kekurangan. Dewi memang berasal dari keluarga yang bergelimangan harta. Istrinya itu tidak bisa untuk hidup dalam kemiskinan. Apalagi dahulu dia sendiri yang ngotot memilih Dewi menjadi istrinya, meski ditentang oleh orang tua dan saudaranya. Hingga suatu hari, Sunardi pun bertemu dengan Panji dan menyetujui tawaran temannya itu. Selepas maghrib, dia akan datang di rumah Sunardi untuk melanjutkan rencananya. Namun ternyata Panji tidak datang sendiri. Dia datang bersama seorang laki-laki yang usianya lebih tua darinya. Pria berwajah dingin itu memperkenalkan diri dengan nama Pak Gatot. Sunardi tidak mengerti apa maksud Panji membawa lelaki yang tidak dikenalnya itu ikut dalam perjalanan mereka. Tapi dia dan istrinya tidak mau tahu urusan mereka. Yang jelas begitu semua persyaratan ritual dan perlengkapannya sudah disiapkan, mereka berangkat menuju Jawa Tengah. Usai menempuh perjalanan selama hampir 1 malam, sedan mewah yang dikendarai Panji akhirnya sampai di wilayah Jawa Tengah. Namun mereka tidak langsung menuju ke lokasi, melainkan beristirahat dahulu di sebuah rumah makan di pinggir kota. Setelah merasa cukup istirahat dan perut terisi, perjalanan pun dilanjutkan ke kota tujuan. Setelah 1 jam perjalanan, kendaraan mereka mulai memasuki kawasan hutan di atas perbukitan yang ditumbuhi pohon jati dan pohon karet. Tidak lama setelah itu, mobil mereka masuk ke sebidang tanah luas dengan rumah berbahan kayu jati. Begitu kendaraan berhenti di pekarangan rumah, seorang lelaki yang dipanggil Mbah Jenggot keluar dan memberi salam. Dia mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumah. Mereka kemudian mengobrol sejenak dengan sang pemilik rumah. Memang tidak banyak yang dibicarakan. Sunardi hanya ingin semuanya segera dilakukan karena sudah merasa sangat kelelahan. Mereka kemudian masuk ke sebuah ruangan khusus. Ternyata di dalam sudah ada seorang pemuda tanggung dan seorang gadis belia. Mbah Jenggot menjelaskan bahwa gadis yang masih berstatus pelajar kelas 2 SMA itu adalah orang yang akan memberikan janin bayinya. Sang gadis yang bernama Sinta itu memang sudah berniat melakukannya karena merasa malu dengan keluarga dan teman-temannya. Sedangkan sosok pria di sampingnya adalah bapak biologis dari bayi berusia 6 bulan yang dikandungnya. Hubungan keduanya pun tidak disetujui oleh orang tua si pria karena mereka berdua masih pelajar SMA. Selain itu, mereka sebenarnya juga tergiur dengan besarnya uang santunan atau tali asi yang nantinya diberikan. Setelah semuanya siap, sekitar tengah malam, mereka mulai menggelar ritual. Proses diawali dengan membakar dupa, kemudian menyiapkan segala syarat pesugihan jual janin, seperti bunga kantil, bunga melati, minyak serimpi, minyak misik, yuyu sungai, kendil yang telah dicampur kembang telon,
kain kafan, bantal dan guling kecil, kapas, tusuk jarum, 3 buah dadu, benang antai berwarna merah, serta beberapa lembar uang 100.000. Menurut Mbah Jenggot, uang tersebut adalah pemancing bagi si pelaku pesugihan untuk mendapatkan uang lebih banyak jika ritual pemindahan janin bayi ke alam gaib berhasil. Mbah Jenggot mengarahkan Sinta agar duduk bersemedi dengan alas kain kafan dekat ranjang kecil berkelambu kumal, sementara Pak Gatot, Panji, dan Sunardi hanya diperbolehkan mengawasi dari tempat yang agak jauh. Selanjutnya Mbah Jenggot duduk di hadapan Sinta, mulutnya komat-kamit membaca mantra untuk berinteraksi dengan penghuni gaib di hutan bukit tersebut. Sunardi yang tidak mengerti dengan apa yang dilakukan Mbah Jenggot, ia lebih memilih membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek untuk mengusir rasa takutnya. Tapi apa yang dilakukan Sunardi ternyata diketahui oleh Mbah Jenggot. Dia pun disuruh keluar dari ruangan tersebut dan meninggalkan Dewi yang juga ikut bersemedi tidak jauh dari Sinta. Hampir setengah jam berselang, mulai terjadi perubahan di sekitar tempat mereka melakukan ritual. Mula-mula angin berhembus dengan lembut, sehingga membuat Dewi yang duduk bersemedi menjadi sangat mengantuk. Tapi tidak lama kemudian, ia terhenyak, manakala angin bertiup dengan kencang. Hampir bersamaan, tampak sosok bayangan hitam pekat seperti bocah telanjang muncul dari atas ranjang kecil. Sosok bayangan hitam itu langsung turun dengan mulut mengeluarkan suara merengek layaknya bocah manja yang meminta digendong. Sosok itu lantas mendekati tubuh Dewi. Dewi yang sejak tadi memperhatikan bayangan hitam itu hampir berteriak keras saat sosok tersebut tiba-tiba saja duduk di pangkuannya. Anehnya saat itu Dewi sama sekali tidak merasakan kaki dan kedua tangannya menyentuh sosok tersebut. Mbah Jenggot yang menyaksikan hal itu lantas dengan menyuruh Dewi untuk diam dengan gerakan isyarat. Dewi pun menurut. Setelah lama berada di dalam pangkuan Dewi, sosok bayangan bocah itu kemudian lenyap. Tidak lama berselang, dari lenyapan sosok bayangan itu, ujian kedua pun menyusul. Kala itu sebuah kereta kencana yang datang entah dari mana munculnya. Tepat di atas ranjang, sosok wanita cantik mengenakan pakaian kebesaran keraton tampak turun dari kereta dengan gerakan gemulai ke tempat ritual, kemudian berdiri dekat mereka. Sosok itu lantas mengarahkan tangannya menunjuk ke arah Dewi. Selanjutnya peristiwa gaib kembali datang menguji Dewi. Angin yang semula kencang mulai reda, tapi kali ini muncul gulungan asap putih dari atas langit-langit kamar. Dari asap putih itu keluar sosok tinggi besar. Penampilannya menyiratkan aura wibawa yang sangat kuat. Sosok tersebut membawa tumpukan uang dalam jumlah yang banyak. Anehnya kemunculan sosok tersebut hanya terlihat oleh Dewi, sedangkan Mbah Jenggot, Sinta, dan Pak Gatot tidak melihat apa-apa. Menyadari bahwa kejadian itu tidak diketahui orang lain, Mbah Jenggot menyuruh Dewi untuk berkomunikasi dengan sosok tersebut. Meski masih kebingungan, Dewi akhirnya mengikuti saran tersebut. Ia berjalan menghampiri sosok gaib tersebut untuk sedikit bertanya. Hasil dari pembicaraan itu, Dewi mengetahui bahwa sosok di depannya adalah pengawal alam gaib yang bertugas sebagai pembawa harta pesugihan. Dia adalah seorang kepercayaan Nyi Ratu Lanjar, sang penguasa pantai utara Pulau Jawa. Merasa ritualnya diterima oleh para penghuni alam gaib tersebut, sosok-sosok tersebut akhirnya menghilang secara tiba-tiba. Hingga beberapa saat, Dewi hanya terpaku dan diam di tempatnya. Ia seakan tidak percaya terhadap apa yang dialaminya. Ternyata melakukan ritual prosesi pesugihan itu tidak sesulit yang dibayangkan. Hanya dibutuhkan mental yang kuat saja. Demikian batin Dewi. Setelah melihat situasi ruangan tersebut kembali hening seperti sedia kala, akan tetapi hal yang sama tidak terjadi pada Sinta. Tiba-tiba Sinta merasakan nyeri pada perutnya, nyeri yang teramat sangat, seperti hendak melahirkan. Dia pun segera memanggil Mbah Jenggot yang masih duduk semedi di hadapannya. Tapi aneh bin ajaib, sebelum Mbah Jenggot sempat berdiri, Sinta merasa jika perutnya saat itu juga mengempis. Mengetahui perutnya sudah mengempis, Mbah Jenggot memanggil seseorang dari balik kamar. Seseorang wanita tua yang dipanggil Mbok Ipah.
Ternyata seorang dukun beranak di kampung setempat. Dia bertugas mengecek kehamilan si pasien. Jika prosesi ritual sudah selesai, Boipa langsung memeriksa kandungan Sinta. Boipa memastikan kalau janin dalam perutnya itu benar-benar sudah hilang. Begitu diberitahu, Sinta langsung terduduk lemas. Dia seakan menyesali perbuatannya, yang tentu saja berisiko baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi rasa penyesalan itu berangsur sirna begitu terbayang jumlah uang yang akan diperolehnya. Bajenggot mengatakan bahwa hilangnya bayi yang dikandung itu karena sudah diambil oleh sosok pengawal gaib Nyai Ratu Lanjar. Sebagaimana yang sudah dijanjikan, apa yang diinginkan Dewi akhirnya bisa terkabul. Tapi sebagai gantinya, para makhluk halus itu memberikan beberapa persyaratan. Yang pertama, Dewi harus merawat dengan baik jika nantinya ada seseorang bocah yang datang ke rumahnya. Kedua, Dewi harus bersedia menyusui sosok bocah tersebut setiap kali muncul di rumahnya. Dan yang terakhir, setiap tahun dia diharuskan menggelar selamatan dengan menyembelih seekor kambing kendit di lokasi bekas ritual. Sebuah syarat yang sangat mengerikan di mata Sunardi. Namun karena sejak semula istrinya sudah menyatakan bersedia melakukan pesugihan, maka dia pun hanya bisa pasrah. Maka sejak itulah keduanya telah terikat perjanjian gaib. Setelah merampungkan ritual perjanjian, mereka pun bergegas pulang. Dan seminggu kemudian, hasil dari perjanjian gaib itu sudah terlihat. Di malam Jumat pertama sejak kehadiran sosok bocah hitam di rumahnya, Sunardi dan Dewi dikejutkan dengan penemuan segepok uang ratusan ribu dalam laci warung kelontongnya. Sebagaimana isi perjanjian, keduanya memang diharuskan membuat warung kelontong. Selain sebagai tempat menampung uang dari pesugihan, warung itu juga bisa dijadikan pengalih perhatian tetangga. Jadi tidak ada yang curiga jika mereka adalah penganut pesugihan. Di minggu-minggu berikutnya, pendapatannya kini kian melimpah. Hingga dalam 1 bulan pertama, total uang gaibnya sudah mencapai ratusan juta rupiah. Melihat uang sedemikian banyak, Dewi sangat bahagia. Dia langsung membeli perabotan rumah tangga yang mewah dan bermacam perhiasan. Di waktu-waktu berikutnya, mereka membeli sebidang tanah di luar kota dan beberapa hektar sawah. Tapi meski sudah berjalan 1 tahun, Sunardi tidak berani untuk membangun rumah atau membeli mobil baru. Untuk kegiatan sehari-hari mereka, cukup mengendarai mobil bekas tapi layak pakai. Itu semata-mata untuk menjaga agar para tetangga tidak curiga. Sebab Sunardi sendiri, meski telah berhenti menarik becak, kini tetap menjaga warung, meski isinya tidak sekomplit toko kelontong di seberang jalan. Kalau sampai dia membangun rumah, apalagi rumah mewah, para tetangga pasti langsung kasak kusuk. Jika melihat Dewi, terasa wajar jika dia begitu menikmati hasil pesugihannya. Sebab selama itu, dialah yang harus rela menyusui sosok bocah siluman setiap kali dia hadir di rumah. Mereka pun kerap pergi ke kawasan hutan di atas bukit untuk menggelar selamatan. Hingga akhirnya di tahun kedua mereka bersekutu dengan jin. Menjelang pagi, Sunardi menemukan istrinya sudah terkulai lemas di atas kursi goyang. Kondisinya mengenaskan, tubuhnya tampak kering dan keriput, sementara napasnya tersengal-sengal dan sangat lemah sekali. Karena khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan, ia membawanya ke rumah sakit. Namun baru sampai di sana dan belum mendapatkan perawatan dari dokter, nyawa sang istri sudah tidak tertolong lagi. Ia mengembuskan nafas terakhir saat dibawa ke ruang ICU. Seketika itu Sunardi pun menjerit histeris. Dia menyesali segala perbuatannya dengan membantu istrinya melakukan persekutuan dengan makhluk halus. Di saat pemandian jenazah, banyak pihak keluarga yang menanyakan kematian mendadak Dewi, apalagi setelah melihat tubuhnya yang keriput. Tapi Sunardi hanya mengatakan jika dia juga tidak mengetahui penyebabnya, terlebih jika istrinya mengidap penyakit berbahaya. Beberapa hari berselang barulah Sunardi mendapatkan jawaban atas misteri kematian istrinya. Menurut Bajenggot, kematian Dewi akibat dia terlalu lama menyusui sosok bocah siluman itu. Sejatinya yang dihisap bocah itu bukanlah air susu,
melainkan darah Dewi. Akibatnya, lambat laun tubuh Dewi menjadi kering karena kehabisan darah. Kini Sunardi hidup sendiri di usianya yang lebih dari setengah abad. Hidupnya kembali seperti semula, serba pas-pasan, tanpa anak ataupun istri. Karena selama berumah tangga dengan Dewi, mereka belum diberi momongan. Semoga pengalaman hidup nan pahit ini bisa menjadi peringatan bagi banyak orang betapa bahayanya dunia pesugihan itu. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal tersebut, dan semoga kita selalu di jalan yang benar. Semoga kita semua selalu dilindungi Allah. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.